Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan serial ke-6 dari serial atmosfer. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, di mana pada sesi ini kita akan mendeskripsikan bagaimana energi dari matahari itu memanaskan permukaan dan atmosfer di bumi ya. Nah, kita perlu mengetahui jalur ya. Kita perlu mengetahui jalur yang diambil oleh incoming solar radiation, atau kita sebut saja sebagai radiasi surya datang. Ya, incoming solar radiation atau radiasi surya datang, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan jumlah radiasi surya pada setiap jalur. Oke. Apa yang terjadi pada radiasi surya ini? Ketika radiasi mengenai sebuah objek, biasanya ada 3 hal yang terjadi. Ya, yang pertama ini ya. Yang pertama, sebagian energi diserap oleh objek. Ya, sebagian energi diserap oleh objek. Jadi ketika energi radiasi diserap, ia akan diubah menjadi panas. Ya, yang menyebabkan naiknya temperatur. Gitu ya. Jadi ketika energi radiasi diserap, maka ia akan diubah menjadi panas yang menyebabkan temperatur menjadi naik. Yang kedua, substansi atau zat seperti air dan udara bersifat transparan untuk panjang gelombang radiasi tertentu. Jadi, material semacam ini langsung mentransmisikan energi ini, ya. Jadi radiasi yang ditransmisikan tidak memberi energi pada objek. Saya ulangi. Jadi yang kedua itu adalah zat seperti air dan udara yang bersifat transparan untuk panjang gelombang radiasi tertentu. Material semacam ini langsung mentransmisikan energi. Jadi radiasi yang ditransmisikan tidak memberikan energi pada objek. Yang ketiga, sebagian radiasi dapat memantul ya dari objek tanpa diserap atau ditransmisikan. Ya. Jadi pemantulan dan pemencaran bertanggung jawab mengubah arah radiasi surya. Jadi kesimpulannya, radiasi dapat diserap, ditransmisikan, atau diubah arahnya. Baik, itu ya. Jadi kesimpulannya, radiasi itu dapat pertama diserap, ya, yang kedua apa? Ditransmisikan, dan diubah arahnya. Diubah arahnya itu bisa jadi yang pertama dia dipantulkan, atau bisa jadi dipencarkan. Ya, dipencarkan. Sorry. Nah, ini salah satu gambar yang bagus ya, di mana atmosfer
atmosfer ini. Jadi rata-rata sekitar 50% dari energi surya yang mencapai puncak atmosfer itu diserap oleh permukaan bumi, ya. Jadi diserap oleh permukaan bumi ya. 50%. Kemudian 30% lainnya itu dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Ini ya, dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan ya. Itu ya, jadi dipantulkan kembali oleh ini ya, pertama atmosfer 5%, dipantulkan oleh awan 20% dan permukaan 5%. Nah, sisa 20%-nya itu diserap oleh diserap oleh awan dan gas-gas atmosfer. Itu ya. Baik, lanjut ya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung beberapa metode ya. Metode yang dialami oleh radiasi surya ya. Pertama adalah reflection atau kita sebut saja pemantulan ya. Indonesianya mungkin pemantulan. Nah, pemantulan ini adalah proses ketika cahaya dipantulkan kembali dari objek pada sudut yang sama ketika ia mengenai permukaan dan intensitasnya juga sama ya. Jadi itu ya, jadi pemantulan itu adalah proses ketika cahaya dipantulkan kembali dari objek pada sudut yang sama saat ia mengenai permukaan ya, dan dengan intensitas yang sama pula. Sebaliknya ada pemencaran. Pemencaran ini atau scattering menghasilkan sejumlah besar sinar yang lebih lemah ya, yang bergerak ke arah-arah berbeda. Ya. Ke arah-arah berbeda. Jadi Jadi kalau kita ilustrasikan itu ya, kalau pemantulan itu cahaya dipantulkan itu dia ke sini, katakan ini permukaan nih. Maka dia dipantulkan langsung dengan intensitas yang sama. Nah, ketika berkas cahaya dipencarkan, maka dihasilkan cahaya yang lebih lemah dalam jumlah yang lebih besar. Itu ya. Jadi di sini dipencarkan itu ya. Jadi biasanya lebih banyak energi dipencarkan ke arah depan daripada dipencarkan ke arah belakang. Oke, seperti itu mungkin ya. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut ya. Selanjutnya adalah absorpsi atau penyerapan ya. Penyerapan. Sekitar 50% dari energi surya yang menyinari puncak atmosfer itu mencapai permukaan bumi dan diserap. Seperti itu ya. Sebagian besar energi ini kemudian diradiasikan kembali ke langit. Karena apa? Karena bumi
Ya, dia memantulkan kembali gitu ya, memantulkan kembali permukaannya, memantulkan kembali. Nah, karena bumi memiliki temperatur permukaan yang jauh lebih rendah daripada matahari, maka radiasi yang dipancarkan itu memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada radiasi surya. Seperti itu ya. Nah, atmosfer sebagai satu keseluruhan adalah penyerap yang paling efisien dari panjang gelombang yang lebih panjang yang dipancarkan oleh bumi. Uap air dan karbon dioksida itu adalah gas-gas penyerap utamanya ya. Itu telah disampaikan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika gas-gas di atmosfer itu menyerap radiasi terestrial ini silakan dicek ya artinya apa terestrial ya. Ini istilah yang familiar di bidang geosains. Nah, ketika gas-gas di atmosfer menyerap radiasi terestrial, maka mereka menghangat, tetapi gas-gas ini pada akhirnya meradiasikan energi ini keluar. Ya. Jadi sebagian energi bergerak ke arah langit, di mana ia dapat diserap kembali oleh molekul-molekul gas lain. Ya. Jadi sebagian energi bergerak ke arah langit, di mana ia dapat diserap kembali oleh molekul-molekul gas lain. Nah, sisanya bergerak ke arah bumi dan kembali diserap oleh bumi. Nah, karena inilah permukaan bumi terus-menerus disuplai oleh panas dari atmosfer dan juga dari matahari. Nah, tanpa adanya gas-gas penyerap ini di atmosfer, maka bumi kita akan menjadi habitat yang cocok, yang tidak akan cocok gitu ya. Jadi bumi ini tidak akan menjadi habitat yang cocok bagi manusia. Nah, efek ini kemudian kita sebut sebagai efek rumah kaca. Ya. Ini ya efek rumah kaca. Disebut efek rumah kaca karena semula diduga bahwa rumah kaca dipanaskan dengan cara yang serupa. Ya. Jadi gas-gas di atmosfer kita ini terutama uap air dan karbon dioksida bertindak sangat mirip seperti kaca dalam rumah kaca. Mereka memungkinkan radiasi surya untuk masuk di mana ia akan diserap oleh objek-objek yang ada di dalamnya. Nah, objek-objek ini pada gilirannya akan meradiasikan energi tetapi dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi panas itu kemudian terperangkap ya. Terperangkap dalam rumah kaca. Nah, tetapi faktor yang lebih penting dalam menjaga rumah kaca agar tetap hangat adalah fakta bahwa rumah kaca itu sendiri mencegah pencampuran udara di dalam dengan udara lebih dingin yang ada di luar. Walaupun begitu, istilah dari efek rumah kaca ini adalah tetap disebut efek rumah kaca. Jadi masih tetap digunakan. Saya ulangi ya, intinya adalah penyerapan selektif radiasi bumi oleh uap air dan karbon dioksida yang menghasilkan temperatur rata-rata bumi yang lebih hangat dari yang seharusnya kita sebut juga sebagai efek rumah kaca. Demikian, terima kasih.
itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.